Sehingga kita kalau umpamanya ada seseorang, Ustadz, alhamdulillah dari istighfar ini saya diberi rizki banyak oleh Allah Ta'ala. Di stop. Jangan berkata seperti itu ya. Semua nikmat yang diberikan Allah kepadamu itu dari Allah, bukan karena istighfarmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya sering mendengar ya di pengajian-pengajian Ustadz itu mengatakan rajin-rajin beristighfar untuk mendapatkan rezeki. Dan rajin-rajin bekerja. Jadi rajin istighfar supaya mendapatkan rezeki. Sebenarnya bagaimana prosesnya itu? Istighfar itu kan mohon ampun ya, seperti itu ya. Kalau ada salah istighfar. Ini katanya bisa mendatangkan rezeki. Bagaimana prosesnya Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya memang kalau dilihat dari prosesnya istighfar bisa mendatangkan rezeki atau kelancaran rezeki, itu bisa-bisa saja. Tetapi begini maksudnya. Iya. Jadi kalau bisa dalam memohon ampun kepada Allah Ta'ala, tidak boleh niatnya itu untuk kelancaran rezeki, malah itu. Tetap mengharap itu enggak boleh. Itu kan? Seperti itu. Tidak boleh. Wong kita mohon ampun kok pengennya dapat rezeki, ya nggak ketemu. Tetapi mohon ampunlah benar-benar atas dosa-dosa yang sering kita kerjakan. Kenapa seperti itu? Oke, kalau mamanya mau dilancarkan rezekinya, kan kita lihat berarti masalah rezeki nih. Masalah rezeki. Yang harus dilihat apa rezekinya nggak lancar atau seret atau bertahun-tahun atau bertahun bulan atau tahun lah ya. Seret terus dia ikhtiar tetap nih. Tapi masih seret. Kemudian dengan istighfar begini maksudnya. Pada saat dia sudah berikhtiar yang baik ya, yang ini yang baik ya, jangan nyuri, yang baik. Karena kalau kayak nyuri, terus istighfar, ini campur aduk ini. Jadi yang haram dicampur dengan yang haram, gitu ya. Jadi haram Jadi satu haram sama haram. Kuadrat ya. Jadi harus diketahui bahwasanya dia lagi rezekinya itu disedikitkan oleh Allah Ta'ala, dan menurut dia itu tidak nyaman. Nah itu bisa aja dikategorikan oleh Allah Ta'ala tetap musibah. Oh iya. Kalau dia memang dari awalnya sedikit, kan nggak mungkin disedikitkan Ustadz ya. Berarti sebelumnya dia udah banyak kali ya. Sudah pernah merasakan. Sudah pernah merasakan, ya. Betul. Jadi itu dianggap aja musibah. Karena apa? Bisa aja karena dia terlalu sombong dulu. Bangga bahwa dia itu sudah pernah punya, kemudian cerita ke sana kemari tidak ada Allahnya, akhirnya disedikitkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau itu sudah disedikitkan oleh Allah Ta'ala, itulah yang dikatakan musibah. Dari mana? Dari perbuatanmu sendiri. Perbuatan yang mana? Lah kamu pada waktu dulu sedikit, kemudian ditolong oleh Allah Ta'ala, dibantu oleh Allah Ta'ala, kamu bercerita bahwa itu dari usahamu, dari cara mikirmu, dari menata manajemen, menata macam-macam dan sebagainya, keahlianmu. Kan nggak ada Allahnya di situ. Kesombongan. Nah, itulah namanya kesombongan. Kalau umpamanya waktu itu kemudian kamu beberapa tahun kemudian diambil oleh Allah Ta'ala, nah mulailah bingung. Carilah ustadz, cari kiai, cari habaib untuk mendongkrak ekonominya. Nah beginilah orang-orang yang
harus disadarkan dahulu sebenarnya. Makanya kalau pada saat dia udah pernah merasakan seperti itu, disitulah namanya musibah bagi dia. Karena apa? Ya salah satu ayatnya jelas, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, berarti buah tangan yang mana? Sombongnya dia, tidak bersyukurnya dia, dan titik-titik banyak sekali titik-titik. Akhirnya Allah mengurangi istilahnya, sehingga dia juga kepayahan di dalam mencari rizki, susah, gundah gulana dan sebagainya. Nah, disinilah yang harus diketahui. Nah, kalau dia itu dengar banyak para ustadz, banyaklah istighfar agar dilancarkan oleh Allah Ta'ala, jangan langsung dipenuhi yang seperti itu, harus difikirkan. Jadi dalam beristighfar itu, dalam memohon ampun kepada Allah Ta'ala itu atas dosa-dosanya, bukan mengharap rezeki itu tambah banyak, ya jangan seperti itu. Ya, jadi harus difahami itu dulu sehingga ngerti, oh memang berarti kalau saya mohon ampun itu berarti dulu pada waktu saya itu dititipi oleh Allah Ta'ala banyak nikmat dalam bentuk harta, oh iya ya saya sombong, saya malah dugem, saya malah karaoke, saya malah ini itu yang tidak baik, benar ya, nggak benar lah ya. Nah, di titik itu fokuslah memohon ampun kepada Allah Ta'ala di titik itu. Berarti istighfarnya harus tetap pas di titik yang salah itu ya? Ya iyalah. Nggak bisa global. Iyalah, undang-undang korupsi yang kena kan ya, ya yang orang korupsi korupsi saja. kan, undang-undang korupsi dikenain maling ayam ya nggak ketemu, kan gitu ya. Jadi fokus di titik itu semuanya. Jadi sehingga pada saat istighfar sudah nggak mikir dia rezekinya mau ditambah sama Allah enggak, tapi dia fokus pada dosa-dosanya. Nah itu malah benar. Itu insya Allah sudah benar. Jadi tahapnya, caranya sudah benar. Nah, sehingga persoalan nanti Allah itu mau mengurangi dosa-dosanya bab yang kesombongan dia, sehingga dia juga mau, ya Allah dulu saya sombong, saya begini, jika itu dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosa karena kesombongan saya, astagfirullahaladzim. Maka fokus, Iya benar. bukan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gambaran di sini uang, fulus. Bukan begitu namanya. Perbuatan salah atau dosa itu tidak hanya menimpa diri berupa sakit, tapi bisa juga menghambat rezeki, menghambat macam-macam begitu. Nah, kalau kamu itu nggak bisa ngasih makan istri sama anak-anak pun, namanya apa itu? Lah, ya musibah. Dari perbuatan salah itu. Iya. Oh, kamu itu nggak bisa kencing 5 hari, namanya apa itu? Ya musibah. Kan gitu namanya. Apa namanya? Iya, musibah itu ya begitu. Jangan ditempeleng preman, itu musibah loh, itu salahmu sendiri juga. Lah hobinya kamu juga maki-maki orang, kalau ditempeleng preman ya salahmu sendiri. Nah, di titik itulah harus difahami. Jadi pada saat kamu itu menerima rizki dalam bentuk harta dari Allah Ta'ala, kemudian kamu pergunakan untuk foya-foya, itu ya musibah pada saat foya-foya itu. Itu musibah, karena nanti akan benar-benar terjadi itu. Bukan lagi nikmat itu Ustaz. Bukan. Itu musibah sudah kamu lakukan. Kalau nikmat itu kan dapat, kemudian mau apa, kamu setelah dapat itu mau apa coba. Kan biasanya orang itu kan gatel mulutnya itu mau cerita. Gatel mulutnya mau cerita lah. Akhirnya kan ada ujub, ada ria, ada bangga, itu kan syirik juga namanya. Kan nggak boleh sebenarnya. Nah, di situ tidak ada rasa syukur, adanya bangga. Dikasih anak sejak kecil sholatnya tertib, SD, SMP, SMA sholatnya tertib, nurut sama orang tua. Nah, sama orang tuanya dibangga-banggain terus. Dibangga-banggain nah suatu ketika dia lulus sekolah, bencilah dia sama orang tuanya. Apa namanya itu? Musibah. Namanya musibah tetap. Dari mana?
perbuatannya dari sendiri. perbuatan orang tua itu sendiri. Karena apa? Yang membuat anaknya itu begitu, dia bilang, ini anakku saya sekolahkan di ini, saya sekolahkan ini, saya ini didik, dia harus begini. Nah itu kan nggak ada Allahnya sama sekali. Benar. Suatu ketika kalau dibalik sama Allah Ta'ala, ya Allah kan maha membolak-balik hati. Nah, pada waktu itu baru keteteran, kok anak saya begini, kok begini. Kecewa. Ya, akhirnya protes sama Allah Ta'ala. Loh, waktu anakmu baik-baik aja, kamu kok happy sendiri? Nah, akhirnya oleh Allah Ta'ala dibalik. Si anaknya nggak berbakti pada orang tuanya. Nah, itu namanya apa? Ya musibah. Dari mana? Perbuatanmu sendiri. Yang bagaimana? Kamu bangga-banggain. Ya begitu jadinya. Bagaimana kita betul-betul paham istighfar yang bagaimana bisa mendekatkan rizki kita, begitulah salah satu kinerjanya. Jadi ada yang harus kita ketahui, kita lakukan, dan jangan berharap dari istighfar kita itu rezeki banyak menumpuk. Ya jangan. Bisa juga, ya. Fokuslah pada dosa-dosa kita. Fokus pada itu. Nggak usah mikir masalah fulus. Allah nanti yang mikirin, bukan kita sebenarnya. Walaupun di dalam hati berharap itu boleh nggak itu Pak Ustaz? Jangan, tetapi itu tetap niat. Ya. Oh, niat. Kamu niat sholat di mana? Hati. Niat wudhu di mana? Hati. Makanya gantilah yang kita itu menginginkan istighfar kita itu mendapatkan harta banyak, itu ganti. Hati yang niatnya untuk begitu jangan. Niatkan untuk benar-benar mohon ampun, cukup itu. Ustaz, kalau setiap kali kita satu kali dibaca istighfar, terus diselami tentang dosa-dosa yang udah dilakukan, berapa lama kalau sampai 70 kali itu Ustaz ya? Loh, kok malah dihitung? Persoalannya adalah haji aja sudah berpikir, loh itu bisa hampir 1 jam, kan gitu? Lama nggak itu? Lama. Capek nggak itu? Capek. Tapi ikhlaskan, kalau memang dulu berbuat dosa itu ikhlas. Nggak pikir lain, Pak. Tapi nggak mikir lain maksudnya. Ya dulu kamu juga gitu, berbuat dosa ikhlas-ikhlas aja. Tapi kalau ditanya gitu jadi mikir tuh. Oh iya juga ya, waduh. Kan nggak mungkin, Iya. nanti dulu, saya mikir dulu nih, gitu. Nggak pernah. Langsung bet gitu. Ya. Maksud saya itu kalau berbuat dosa itu ikhlas, ya sudah dalam beristighfar itu ya belajar ikhlas. Walaupun payah ya nggak apa-apa. Kan intinya itu kan dosa ini diampuni oleh Allah Ta'ala. Persoalannya itu nanti kan di akhirat itu kan masuk surganya, bukan persoalan dunianya. Insya Allah salah satu perjalanan istighfar sehingga Allah memberikan tambahan kelancaran rezeki itu, insya Allah skemanya, insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Tetapi kalau saya memberikan ilmu, jangan dicari pada waktu istighfar itu untuk di sini itu untuk rezekinya banyak, jangan. Hentikan yang seperti itu. Tapi niatkan memang untuk memohon ampun atas dosa-dosa kita. Itu yang benar. Itu yang insya Allah pas. Kan seperti itu. Iya. Siapapun yang mau istighfar silahkan, karena dosa-dosa kita yang kita lakukan hanya untuk mencari ridha Allah, agar diampuni oleh Allah, agar diampuni oleh Allah, agar diampuni oleh Allah. Udah gitu-gitu aja. Kemudian ikhtiar, jalankan semata-mata karena Allah Ta'ala, karena berikhtiar, karena kita disuruh faida qutiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Jadi benar-benar di ayat tersebut kita selesai sholat disuruh bertebaran di muka bumi untuk mencari rizki Allah Ta'ala. Jadi ikhtiar karena Allah, ikhtiar karena Allah Ta'ala. Jadi jangan ikhtiar pengen kaya, jangan juga, karena Allah aja terus-terus. Persoalan nanti itu kita akan diberi lebih oleh Allah Ta'ala. Masalah harta itu hanya Allah aja. Ya, hanya Allah aja. Kalau memang Allah itu melihat kita itu bisa amanah, ya Allah akan lebihkan.
Kalau belum bisa amanah, ya Allah akan mengurangi, mencukupkan aja seperti itu. Kalau umpamanya Allah melihat kita bisa amanah, melihat istri kita nggak bisa, Allah yang mencukupkan. Seperti itu aja. Cukup. Ya, jadi harus difahami begitulah, insya Allah kurang lebihnya. Jadi kalau orang itu berhadap kaya, kemudian ke ustadz, kemudian ke kiai, kemudian ke habaib minta kaya, benar-benar diberi kaya, dia akan bilang kepada ustadz, pada kiai, pada habaib, alhamdulillah ustadz saya diberi kaya oleh Allah Ta'ala. Nah, ustadznya yang ngasih begitu ada rasa bangga. Itu penguji bagi yang memberikan sesuatu. Sebenarnya kalau dia diem aja, kemudian dia mau cerita apa? Antara dia itu mau ngerangkul yang sudah kaya, atau dia mau bangga, atau mau dia ceritain ke jamaah, bahwa dengan begini dia begini. Yakin apakah itu dari Allah Ta'ala? Kita nggak akan tahu. Semua nikmat itu dari Allah Ta'ala, bukan karena apa yang kita lakukan sebenarnya. Semua nikmat itu dari bantuan Allah Ta'ala, baik kita orang Islam maupun orang-orang yang non-Islam sebenarnya. Jadi kita harus paham seperti itu. Sehingga kita kalau umpamanya ada seseorang ustadz, alhamdulillah dari istighfar ini saya diberi rezeki banyak oleh Allah Ta'ala, di stop. Jangan berkata seperti itu ya. Semua nikmat yang diberikan Allah kepadamu itu dari Allah, bukan karena istighfarmu. Jadi belajar kamu luruskan. Semua nikmat dari Allah Ta'ala. Harus dijelaskan, harus berani. Bukan kemudian ngerangkul, makanya banyak-banyak bersedekah di sini loh. Kan jadi lucu. Kan jadi gendut nanti perut saya gitu. Ya. Nggak boleh seperti itu. Jadi kita sebagai pendakwah pun tetap masih keterbatasan. Kita manusia. Kita bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat. Jadi manusia yang masih ada kesalahan, dosa, dan sebagainya. Masih ada kealpaan, masih ada kesombongan, ujub, riya, bangga, dan sebagainya. Masih ada nafsu-nafsu yang ada terlintas yang kita lakukan sehari-hari. Kita manusia, jadi harus kita batasi sehingga nantinya di dalam keseharian kita itu belajar kita itu lurus di relnya Allah, di dalam syariat Islam, di dalam hukum-hukum Allah. Boleh silahkan berikhtiar apapun, yang penting halal, thayyib, kan begitu. Tapi yang haram jangan bermain-main yang Allah tidak suka. Kalau tadi umpamanya bilang, Ustadz saya ini dari amanah Ustadz, ini saya diberi, mulai bangga lagi. Nggak lulus langsung Ustadz. Langsung nggak lulus, dia mau apa nggak lulus. Nah itu harus di-ngertiin ya. Nah, mudah-mudahan kita paham bahwa bagaimana Allah itu bisa memberikan dari orang istighfar, mencari ridha Allah, benar-benar fokus pada mohon ampunnya karena dosa-dosanya. Kemudian kalau Allah memberikan kelancaran rizki, itu karena Allah aja. Ya, karena dosa-dosanya mulai diampuni. Nah, dalam pikiran dan hatinya orang tersebut itu, Allah tahu kalau dia memerlukan istilahnya bantuan dari Allah Ta'ala dalam bentuk harta. Allah tahu walaupun dia tidak berniat, Allah tahu. Nah itu baru diberi. Begitulah cara orang-orang yang belajar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan langsung istighfar biar kamu rezekinya banyak. Tidak bisa, tidak boleh istighfar karena kamu banyak dosa. Nah itu benar-benar. Tapi harus yakin nggak usah, harus harap cemas ketika istighfar. Jadi sebenarnya kalau kita itu khusyuk dalam memohon ampun itu kan insya Allah ya Allah akan mendengar permohonan ampunan kita. Kan kita tahu Allah itu Maha Pengampun. Jadi di titik itu sudah paham bahwa Allah insya Allah akan mengampuni dosa. Ya fokus saja di titik itu. Ya itu. Jadi yakin diampuni loh, malah jadi kesombongan. Kita tahu ada sifat Allah seperti itu. Kan sama seperti tadi. Jadi pada saat kita itu niat untuk istighfar, ya niat mohon ampun, bukan niat istighfar di sini pengen kaya loh, kan nggak ketemu.
Lo kan dalam hati, kan kan kamu itu niat sholat di mana? Hati. Niat wudhu di mana? Hati. Iya. Nah, jadi betul-betul luruskan. Niat itu luruskan. Ya. Semua tergantung niat itu ya itu. Mau niat baik, mau niat buruk itu ya di situ. Pencuri itu kan ngomong, saya mau nyuri di rumah. Itu kan nggak ngomong dia. Di sini. Ada orang enggak. Masa dia ngomong, ada orang enggak. Lo kan dengar orang semuanya. Malah di sininya mudah-mudahan nggak ketahuan gitu. Kan berdoa namanya. Mudah-mudahan orangnya itu lo kan berdoa dia. Ya, kan gitu. Dari itu. Ya harus dipahami. Ya, harus paham betul kalau mohon ampun ya, niatnya memang mohon agar dosa kita diampuni, jangan dibalik-balik seperti kayak gitu. Walaupun nanti di antara doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Doa yang bagaimana? Ya doa kita diampuni itu dikabulkan. Sehingga kita tidak tahu dosa-dosa kita mulai rendah barangkali. Sehingga Allah menitipkan harta berlebih itu kita langsung tahu. Ini diuji. Ya Allah, semua harta yang kau berikan pada diriku ini dari engkau ya Allah. Bukan dari istighfarku, bukan dari bukan dari ini. Bukan ya Allah, ini hanya engkau. Baru di situ itu malaikat ar-raqib tersenyum. Nih orang ini bersyukur. Kan seperti itu. Jadi bukan, no kan sudah tak kasih tahu amalin ini kan cap jadi, no. Nggak boleh. Ya. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.